Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Sirwahyuni dari kelas 5B dengan Prodi PAI dengan mata kuliah Tafsir Terbawi dengan dosen pengampu Ibu Indrawati SB Hum MA. Nah, di sini saya akan membahas 6 makalah dari makalah yang pertama sampai makalah yang ke-6. Yuk, apa aja penjelasannya dari makalah 1 sampai yang ke-6? Simak kelanjutannya. Nah, pada makalah yang pertama, yaitu berjudul Tafsiran Ayat-Ayat Al-Quran tentang Landasan Pendidikan Islam. Nah, di sini yang pertama itu landasan pendidikan Islam. Pada makalah ini, landasan pendidikan Islam itu bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dan ayat-ayat yang dibahas pada makalah ini yaitu yang pertama ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-5 dan 185. Yang kedua ada Quran Surah Al-An'am ayat 155. Kemudian ada Quran Surah Al-A'raf ayat 3 dan Quran Surah Al-Isra ayat 9. Dan yang terakhir ada Quran Surah Al-Asyar ayat 7. Nah, di sini saya akan membahas tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, ini adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian tafsirannya yaitu, ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Ia berfungsi sebagai petunjuk hidup khusus bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang memiliki kesadaran dan ketakwaan kepada Allah. Keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk menunjukkan bahwa ia memberikan arahan yang jelas untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian argumen saya, pada tafsiran ini menggarisbawahi pentingnya keyakinan terhadap Al-Quran sebagai sumber utama petunjuk dalam kehidupan. Penekanan pada tidak ada keraguan mencerminkan otoritas dan keaslian wahyu tersebut yang sangat diperlukan untuk membangun iman yang kuat di kalangan umat. Dengan menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa, ayat ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan ajaran-ajarannya adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang baik dan bermakna. Iman dan ketakwaan tidak hanya merupakan aspek spiritual, tetapi juga harus diterjemahkan dalam tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengajak umat untuk tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga mengamalkan ajarannya dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, pada makalah yang kedua, kita akan bahas tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang wajib belajar mengajar. Belajar mengajar merupakan suatu aktivitas yang dikerjakan dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan, ada siswa sebagai penerima, dan ada guru sebagai pemberi pelajaran. Pada makalah ini, ayat-ayat yang dibahas yaitu yang pertama ada Al-Alaq ayat 1-5, Al-Ankabut ayat 45, Az-Zumar ayat 18, Al-Ghasyiyah ayat 17-20, Al-Imran ayat 150-191, An-Nisa ayat 82, Al-Hajj ayat 56, dan At-Taubah ayat 122. Nah, di sini surat yang saya ambil yang akan saya bahas yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1 dan 2 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang terjemahannya dari ayat tersebut yaitu ayat yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dan ayat yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, tafsirannya, ayat yang pertama itu ini mengisyaratkan pentingnya membaca dan belajar yang dimulai dengan menyebut nama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa semua pengetahuan dan pemahaman berasal dari Allah
Sang Pencipta. Kemudian ayat kedua, ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah yang merujuk pada proses penciptaan manusia yang berasal dari materi yang sederhana. Ini menekankan asal-usul manusia dan menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluknya. Jadi, argumen saya tentang tafsir tersebut, tafsir ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara penciptaan dan pengetahuan. Dengan mengawali wahyu pertama ini dengan perintah untuk bacalah, Allah menekankan pentingnya pendidikan dan pencarian ilmu dalam Islam. Ini sejalan dengan prinsip bahwa pengetahuan harus selalu dihubungkan dengan iman kepada Tuhan. Selain itu, penekanan pada asal-usul manusia dari segumpal darah mengingatkan kita akan kerendahan dan keterbatasan manusia, meskipun kita memiliki potensi yang besar. Ini juga menunjukkan bahwa semua manusia, terlepas dari status atau latar belakang, memiliki asal yang sama dan diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tentunya, secara keseluruhan ayat ini mengajak umat untuk menghargai ilmu pengetahuan, mengakui kebesaran Allah, dan menyadari tanggung jawab kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk belajar dan berkembang. Nah, pada makalah ketiga, kita akan bahas tentang ayat-ayat tentang tujuan belajar. Nah, tujuan belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, dalil-dalil yang dibahas di sini ada Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, 201, 207, Quran Surah An-Nisa ayat 136, Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, Ali Imran ayat 12 sampai 13, Quran Surah An-Nur ayat 56. Dan di sini saya akan bahas Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Tafsirannya yaitu ayat ini menegaskan tujuan utama penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk menyembah Allah. Penyembahan di sini mencakup seluruh pengabdian, baik melalui ibadah, ketaatan, maupun pengakuan akan kebesaran dan keesaan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia dan jin seharusnya diarahkan untuk memenuhi tujuan spiritual yang telah ditetapkan oleh pencipta. Menurut saya, tafsiran ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang manusia dan jin dalam konteks spiritual dengan menegaskan bahwa tujuan penciptaan adalah untuk menyembah Allah. Ayat ini juga mengajak kita untuk merenungkan makna kehidupan dan tanggung jawab kita sebagai makhluk yang diciptakan. Nah, pentingnya ibadah dan pengabdian kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari menjadi fokus utama. Ini menunjukkan bahwa semua aktivitas kita harus berorientasi pada ketaatan kepadanya, baik dalam aspek ritual maupun moral. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan seharusnya dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita lanjut ke makalah yang keempat yang berjudul Tafsir Ayat Al-Quran tentang subjek belajar atau murabbi pada pendidikan Islam. Nah, di sini membahas dalil-dalil tentang Al-Baqarah ayat 31 sampai 33, 129 sampai 191, Al-Jumu'ah ayat 2, Al-Kahfi ayat 5 sampai 66, Al-Anbiya ayat 7, kemudian An-Nahl ayat 46. Nah, di sini saya akan bahas Quran Surah Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhiya ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya,
Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang-orang laki-laki yang diberi wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada ahli zikir kamu jika tidak mengetahui. Tafsirannya, ayat ini menegaskan bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul sebagai manusia, bukan sebagai makhluk lain. Ini menunjukkan bahwa wahyu Allah disampaikan melalui individu-individu yang memiliki pengalaman dan konteks manusiawi. Ayat ini juga mengajak umat untuk merujuk kepada ahli zikir atau orang-orang yang berpengetahuan ketika menghadapi ketidakpahaman. Ini menekankan pentingnya mencari ilmu dan pemahaman yang benar. Menurut saya, ayat ini mengajak kita untuk menghargai peran para nabi sebagai pembawa wahyu dan menekankan bahwa pemahaman yang baik tentang agama diperoleh melalui pengetahuan dan bimbingan yang tepat. Karena sangat relevan dalam konteks masyarakat modern yang seringkali menghadapi kebingungan dalam memahami ajaran agama. Baiklah, kita akan lanjut ke makalah yang kelima yang berjudul Tafsir Ayat-Ayat tentang Objek Belajar atau Mutarabbiyah dalam Pendidikan Islam. Nah, di sini membahas dalil tentang Quran Surat Tahrim ayat 6, Asyura ayat 214, Al-Hijr ayat 94, At-Taubah ayat 122, As-Saba ayat 28. Dan di sini saya akan bahas Asyuara yang Asyuara ayat 214 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratal aqrabin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, tafsirannya, ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan dan menyampaikan pesannya kepada keluarga dan kerabat terdekat. Nah, ini menunjukkan pentingnya memulai dakwah dari lingkungan terdekat sebelum menyebarkannya ke masyarakat yang lebih luas. Dengan mengajak kerabat, Nabi diharapkan dapat menciptakan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam di dalam keluarga. Menurut saya, ayat ini menekankan pentingnya dakwah yang dimulai dari lingkungan terdekat dan menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Ini juga mengajak kita untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga peduli terhadap keluarga dan orang-orang di sekitar kita dalam menyebarkan kebaikan. Nah, sekarang kita akan membahas makalah yang terakhir, yaitu tafsir ayat-ayat tentang sumber ilmu dalam pendidikan Islam. Dalilnya ada Ar-Rahman ayat 1-4, An-Najm ayat 3-6, Al-Alaq ayat 5, dan Al-Isra ayat 85. Kemudian An-Nisa ayat 113 dan terakhir Asyam ayat 7. Dan di sini saya akan membahas Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Shadaqallahul azim. Artinya, pada ayat yang pertama, ayat ini artinya yang maha pengasih, dan ayat yang kedua telah mengajarkan Al-Quran, dan pada ayat yang ketiga dia menciptakan manusia, dan pada ayat yang keempat dan mengajarkannya pandai berbicara. Nah, ini tafsirannya. Pada ayat pertama itu tafsirannya menyatakan sifat Allah sebagai maha pengasih yang menunjukkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk. Ini mencerminkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam semesta merupakan kasih sayang Allah,
Dan pada ayat yang kedua, menegaskan bahwa Allah mengajarkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Al-Quran adalah sumber ilmu dan hikmah yang diturunkan untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupan. Pada ayat yang ketiga, menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia, yang menunjukkan bahwa penciptaan manusia merupakan bagian dari rencananya yang besar. Ini juga menekankan nilai manusia dalam ciptaan Allah. Dan pada ayat yang terakhir atau ayat yang keempat, menyatakan bahwa Allah mengajarkan manusia dalam kemampuan berbicara, yang merupakan salah satu ciri khas manusia dan syarat yang penting dalam komunikasi dalam penyampaian ilmu. Menurut saya, tafsir ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara Allah, manusia, dan wahyunya. Secara keseluruhannya, ayat-ayat ini mengajak kita untuk merenungkan sifat kasih Allah, pentingnya Al-Quran, dan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk belajar dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itulah semua penjelasan dari makalah yang pertama hingga makalah yang keenam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.